Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata, Zat yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang Maha menguasai seluruh kehidupan kita, yang telah menciptakan langit serta bumi dan serta isi-isinya, yang Maha menggenggam hidup setiap makhluk-makhluknya, yang telah menunjuki kita kepada jalan yang insya Allah dia ridhoi. Dan nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan tentu saja nikmat kesehatan yang tidak pernah bisa kita elakkan. Dan nikmat ini adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karenanya, tak henti-hentinya kita wajib mensyukurinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tak henti-hentinya pula kita untuk mewujudkan rasa syukur tersebut. Salah satunya dengan menghadirkan mata, hati, pendengaran, dan jasad kita untuk bertolong ilmi di hari Senin, hari ke-23 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 September 2025. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah telah tiba di hari Senin yang tidak terasa setelah satu pekan yang lalu kita mengkaji ilmu tentang sirah Nabi SAW, dan kita dipertemukan kembali atas izin Allah di hari Senin juga masih di kajian sirah Nabi SAW dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Dan Assalamualaikum Ustadz, sehat? عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم كنزي؟ صحات؟ Alhamdulillah Nabi khair Ustadz. Barakallahu بارك الله fiik. فيك. الحمد لله Sehat وفيك semua بارك Ustadz الله. keluarga ya? ولله الحمد. خير وعافية. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah meskipun kita mulainya sedikit lebih malam, Agak tapi malam. mudah-mudahan tidak mengendurkan niat kita untuk bertaubat ini. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, walillahilhamd. Di sini jemaah semakin berdatangan, semakin muncul, dan menambah kehangatan kita insya Allah pada malam hari ini. Untuk selanjutnya آمين. langsung saja kami persilahkan kepada Ustazuna untuk mengefektifkan waktu yang tersedia. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhol. وفيك بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbal Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang begitu besar dan luas rahmat dan kasih sayangnya bagi kita, sehingga dengan nikmat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelis ilmu, mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga hari-hari kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Dzulbijadain radhiyallahu anhu. Kenapa secara spesifik kita membahas sahabat yang mulia ini? Karena ada sebuah kisah menarik yang mungkin menjadi sebagai sebagian kita besar kita belum pernah mendengar tentang nama ini, Abdullah Dzulbijadain radhiyallahu anhu. Yang beliau seorang sahabat yang memiliki perjalanan hidayah yang luar biasa, dan akhirnya pun beliau mati syahid radhiyallahu an di peristiwa Tabuk ini. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa aku bangun di tengah malam, ya, dan aku bersama Rasulullah SAW pada waktu peristiwa perang Tabuk ini. Kemudian aku melihat di antara pasukan itu masih ada yang menyalakan api. Maka aku pun mengikutinya untuk melihat siapa mereka. Ternyata di sana yang sedang menyalakan api ini adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhum. Ternyata yang terjadi adalah wafatnya Abdullah Dzulbijadain. Beliau wafat. Dan tiga orang ini yang menggalikan kubur untuk sahabat yang mulia ini. Allahu Akbar. Bisa antum bayangkan ikhwatal iman. Seseorang yang meninggal dunia yang menggali kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan tidak cukup sampai di sana. Setelah kubur itu tergali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang turun ke lahat kubur itu. Beliau yang turun. Sedangkan Abu Bakar dan Umar yang membopong jenazah ini dari atas dan mengantarkan, menyerahkan jenazah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil beliau bersabda, "Adniya ilayya akhakuma." Dekatkan kepadaku saudara kalian ini. Dekatkan kepadaku saudara kalian ini. Maka mereka pun menyerahkan jasad Abdullah Dzulbijadain Al-Ansari radhiyallahu an ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dibaringkan oleh Nabi dan dihadapkan jenazahnya ke arah kiblat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma inni qad amsaitu radiyan anhu, fardhu anhu. Ya Allah, di sore hari ini, di malam hari ini, aku ridha kepada dia. Aku ridha kepada sahabat ini. Ya Allah, maka ridhailah dia. Ridhailah dia. Subhanallah. Sampai apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata Ibnu Mas'ud mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya laitani kuntu sahibal hufr. Andai kata aku yang dikuburkan. Karena doa Nabi, aku ridha kepada dia. Ya Allah, ridhai dia. Allahu Akbar. Dan di sini menunjukkan kepada antum, kepada kita semuanya, ikhwah fillah. Bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan bagaimana perjuangan dan pengorbanan mereka di dalam berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Islam ini penuh dengan orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang mulia, yang terkadang sebagian dari orang-orang hebat itu kita belum pernah mendengar namanya, mendengar ceritanya. Sejumlah para orang-orang saleh dari para syuhada,
orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Terkadang sejumlah nama-nama mereka kita tidak mengetahuinya. Ikhwatal iman, sebagaimana nanti, ya sebagaimana juga pelajaran yang sering anak sering ingatkan dan ulang, bahwa nama-nama sahabat yang sampai ke kita, itu paling banyak cuma 8 ribuan orang yang namanya sampai ke kita. Itu pun sekedar tahu nama, belum mengetahui tentang kiprah dan peran dan perjuangan mereka. Sedangkan yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Haji Wada ada kurang lebih 120 ribuan sahabat. Cuma 8 ribu. Ya, subhanallah. Yang belum 10% dari total sahabat yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu peristiwa Haji Wada. Jadi sangat minim dan sangat sedikit pengenalan kita tentang para sahabat. Jika tidak sampai 10% dari total nama sahabat yang nyampe ke kita, yang itu pun yang direkam dan yang direkord, yang disampaikan, dikumpulkan nama-nama mereka oleh seorang imam besar ahli hadis, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyizil Sahabah. Jika itu yang berhasil dikumpulkan oleh seorang selevel Ibnu Hajar, artinya begitu banyak orang-orang hebat yang namanya terkubur di dalam lembaran-lembaran sejarah. Yang mereka itu kita tidak pernah tahu nama dan sosoknya. Tidak ada hal sesuatu yang diingat. Mungkin di antara mereka adalah cuma sejumlah nomor atau angka yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejumlah peristiwa. Tapi itu ikhwafillah tidak mengurangi kebesaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa maksud dari Dzul Bijadain? Kenapa beliau disebut dengan nama Dzul Bijadain? Beliau ini dipanggil dengan nama Dzul Bijadain. Kata Al-Bijadain itu artinya dua lembar kain, dua lembar jubah, ya dua lembar jubah. Ketika dia masuk Islam, beliau Abdullah Dzul Bijadain ini mendapatkan perlawanan keras dari kaumnya. Dia ditekan, diintimidasi, bahkan sampai diikat, ya. Dan kemudian ditaruh diikat begitu saja di dalam dengan satu kain besar begitu, dia diikat di situ dengan kain besar ini tadi. Maka kemudian dia berupaya untuk lari dengan itu. Dia berusaha lepas, akhirnya dia lepas, dia bawa jubah besar ini tadi yang dipakai untuk membungkus dia oleh kaumnya. Dipakainya dan dia lari dengan itu. Abdullah Dzulbijadain ini. Ketika sudah mendekati kota Madinah, kain besar itu dirobek menjadi dua bagian oleh beliau. Satu bagiannya dipakai untuk menjadi sarungnya, bagian yang lainnya dipakai untuk penutup atas seperti kain ihram. Ya, dia memakai seperti itu. Kemudian ketika mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menemui Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Man anta? Kamu ini siapa?" Maka dia mengatakan, "Ana Abdul Uzza." Waktu itu namanya adalah Abdul Uzza, ya. Dan eh, setelah Nabi mendengar namanya Abdul Uzza, jadi hambanya Al-Uzza. Al-Uzza adalah salah satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab pada saat itu. Namanya yang diberi namakan oleh kedua orang tuanya adalah Abdul Uzza. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sunnahnya beliau adalah merubah nama buruk menjadi nama yang lebih baik. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggantinya dengan mengatakan, Anta Abdullah Dzul Bijadain. Engkau adalah Abdullah Dzul Bijadain. Engkau adalah Abdullah yang memiliki dua jubah. Ya, ada satu jubah yang dirobek menjadi dua, satu jadi sarung, satu jadi atasannya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, Inzil minni qariban. Kamu dekat dengan saya, kata Nabi. Disuruh mendekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjadi tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak ayat-ayat Al-Quran kepada beliau. Sehingga Abdullah Dzul Bijadain radhiyallahu anhu menjadi orang yang paling hafal, paling banyak hafalan Qurannya. Tidak cukup sampai di situ, beliau menikmati bacaan. Beliau suka berdoa, suka bermunajat, ahli ibadah, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang sangat saleh. Sehingga beliau ini kebiasaannya kalau di masjid baca Quran dengan suara yang lantang. Dan ini karena suaranya keras, ya, suaranya ini ngomong biasa aja sudah tinggi. Maka bacaan itu seringkali mengganggu sejumlah sahabat yang ada di Masjid Nabawi ketika Abdullah bin Bijadain radhiyallahu anhu membaca Al-Quran. Mereka tidak bisa khusyuk membaca Al-Quran karena suaranya Abdullah bin Bijadain radhiyallahu anhu. Di antara yang mengeluh akan hal ini yaitu Umar bin Khattab. Umar kesal dengan ini. Ini orang kalau baca Quran kencang banget nih. Suaranya terdengar hampir semasjid. Ya, Umar kesal dengan itu. Dan dia pun meminta kepada Nabi SAW untuk mengingatkan Abdullah bin Bijadain. Ya Rasulullah, ala tasma'u sawta hadzal Arabi? Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar suaranya Badui ini? Yarfa'u sawtahu bil Quran. Suaranya lantang banget dengan bacaan Qur'annya ya Rasulullah. Ya, qad mana'an nasa bil qira'ah. Gara-gara dia yang lain susah baca Quran ya Rasulullah. Dia begitu lantangnya bacaannya membuat orang lain susah untuk baca Quran. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatan iman? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu ya Umar, fa innahu kharaja muhajiran ila Allah wa rasul." Biarkan dia wahai Umar. Dia ini lari hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara kita belajar tentang bagaimana bersikap terhadap sahabat dan teman. Terkadang mungkin ada hal-hal negatif, hal-hal yang kurang layak, yang tidak pantas pada diri sebagian sahabat atau teman kita. Tapi coba lihat antum frame besarnya dari beliau. Dia ini hamba Allah yang saleh. Dia orang yang ahli ibadah. Kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, hal-hal negatif yang memang bawaan dirinya, ya. Ini janganlah menjadi sebuah titik celaan dari kita terhadap dia. Terlebih antum melihat nilai-nilai positif yang ada pada orang tersebut. Nilai-nilai positif yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nilai-nilai positif di mana dia adalah orang yang soleh. Dia orang yang jujur. Dia orang yang amanah. Dia orang yang polos dan baik. Dia orang yang sejumlah hal-hal positif. Yang terkadang bagi sebagian orang, ya terkadang orang-orang ini mungkin memiliki tampilan yang mungkin kurang rapi, atau mungkin terlihat terkesan agak jorok misalnya, atau hal-hal lainnya yang mungkin sebagian kita kesal dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Namun antum melihat frame besar dari orang tersebut, bahwa dia memiliki hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Umar, "Da'hu ya Umar, fa innahu muhajirun ila Allah wa rasulih." Biarkan wahai Umar. Dia ini orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengajarkan kepada Umar, kamu jangan lihat sisi negatif dari dia. Lihatlah sisi positif besar. Di mana yang dengan itu dia mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahim. Ketika berperang, perjalanan perang Tabuk ini, beliau mendampingi Nabi Muhammad SAW.
Dan di saat ini, karena beliau dekat dengan Nabi, dia sangat cinta Quran, cinta sunnah, menikmati bacaan Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Ud'ullah li bisyahadah. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, semoga saya mati syahid. Ya, dia minta kepada Nabi SAW, minta didoakan supaya mati syahid. Maka kata Nabi SAW, abghini liha asyajarah. Ambilkan untukku kulit pohon. Ya, ambilkan untukku sebuah kulit pohon. Maka dia pun mengambil, mencari kulit pohon, diambil kulit pohon itu diserahkan kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW menjadikan kulit pohon itu digelangkan di tangan Abdullah Dzulbijadain. Digelangkan, dipakaikan di gelang tangannya Abdullah Dzulbijadain. Sambil Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni uharrimu damahu alal kuffar. Ya Allah, aku haramkan darahnya dari orang kafir. Jadi orang kafir tidak bisa membunuh dia. Abdullah bin Bijadain mendengar doa ini kaget. Dia minta apa barusan? Minta supaya mati syahid. Minta darahnya ditumpahkan oleh orang kafir. Tapi subhanallah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia, Allahumma inni uharrimu damahu minal kuffar. Alal kuffar. Ya Allah, aku haramkan darahnya dari orang kafir. Maka Abdullah Dzulbijadain mengatakan, ya Rasulullah, laisa hadza aradtu. Saya bukan mau ini. Ya Allahu Akbar. Sekali lagi ikhwatal iman antum melihat bagaimana para sahabat. Kalau antum di posisi Abdullah Dzulbijadain didoakan dengan seperti itu, antum akan eh, begitu luar biasanya diharamkan darahnya oleh orang kafir. Itu adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya antum tidak akan mati dibunuh oleh orang kafir. Tapi Abdullah bin Bijadain mengatakan, "Laisa hadza aradtu ya Rasulullah." Aku tidak mau ini ya Rasulullah. Aku mau kebalikannya. Aku mau mati syahid. Mau mati dibunuh oleh orang kafir ya Rasulullah. Allahu Akbar. Inilah iman. Jika sosok Abdullah Dzul Bijadain yang namanya antum pernah mungkin pertama kali dengar di malam ini ya khawafillah radhiyallahu an, yang jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memakamkan di liang lahatnya dengan sambil mengatakan aku ridho kepada dia. Orang yang baru kita dengar mungkin seumur hidup baru kali ini kita mendengar namanya. Sehebat itu imannya, sehebat itu imannya, berharap mati di syahid di tangan orang-orang kafir, maka antum jangan heran ya ikhwatal iman jika mereka adalah menjadi manusia yang terbaik. Jika mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, generasiku, sahabatku, radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Abdullah Dzulbijadain mengatakan, ya Rasulullah, aku bukan maunya begini. Aku bukan maunya dikasih gelang kulit pohon ini tujuannya untuk nggak dibunuh oleh orang kafir. Aku maunya malah mati dibunuh oleh orang kafir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innaka in kharajta ghazian fi sabilillah, fa'akhadhatka humma, faqatalatka, fa'anta syahid. Aw waqasatka dabatuka, fa'anta syahid. La tuballi bi'ayyatihi kan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau, jika engkau keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian engkau sakit demam di perjalanan itu dan engkau mati syahid dan mati karena demammu itu, maka engkau mati syahid. Engkau syahid. Atau misalnya kamu jatuh dari kudamu atau dari ontamu atau ketendang ya, ditendang oleh kendaraanmu, kudamu atau ontamu dan kamu mati syahid. Tidak peduli kondisi yang mana yang terjadi. Di dalam perjalanan ini, kamu mati syahid. Subhanallah. Di dalam perjalanan ini,
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Eh, di sanalah di Tabuk ini beliau terkena sakit demam dan kemudian meninggal dunia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sejumlah hadis menjelaskan akan keutamaan dari Abdullah dzul Bijadain radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan li ghairi dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, ia bersabda terkait dengan Abdullah dzul Bijadain, memuji dia dengan mengatakan innahu awwah. Dia ini adalah orang yang suka, awwah itu artinya suka mengeluh. Tapi bukan mengeluh kepada sesama manusia, tapi mengeluh ke Allah. Jadi seorang hamba yang merengeknya ke Allah, memohonnya, berharapnya, bersimpuhnya, merengeknya, memelas dan memintanya ke Allah Subhanahu wa taala, tidak ke yang lain. Kata Nabi SAW, innahu awwah. Dia orang yang suka merengek ke Allah Subhanahu wa taala. Karena dia orang yang dijelaskan, dzalika annahu kana rajulan katsira dzikri lillahi azza wa jalla fil Qur'an wa yarfa'u sautahu fid du'a. Bahwa beliau adalah orang yang banyak berzikir, suka baca Quran, dan sering suara doanya itu terdengar karena suaranya yang lantang. Orang yang suka merengek ke Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sifat ini juga sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Awwahun halim. Orang yang suka merengek ke Allah dan memiliki hati yang lemah lembut. Itu sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jika antum diberi anugerah oleh Allah memiliki sifat yang seperti ini, syukuri ya wafillah. Syukuri itu. Ketika antum mudah merengek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah. Artinya di dalam keseharian banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mengkaji, mengaji, berdoa, memohon kepada Allah. Terus meminta, menggantungkan hati ini kepada Allah. Itu menunjukkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW terhadap Abdullah dzul Bijadain radhiyallahu an, innahu awwah. Dia orang yang suka merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk selama 20 hari. Beliau ada 20 hari di sana dan tidak mengalami pertempuran dengan orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwa surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam direspon dengan baik dan mereka tidak mau menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau bahwa mereka musuh-musuh beliau telah merasakan ketakutan 1 bulan sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, Ibnu Abi Asim meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersama kami di Tabuk. Ya, beliau memuji Allah, ya, mengajukan ceramah, menyampaikan khutbah, mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya. Setelah itu beliau menyampaikan innallaha adzina lakum bihadzal masir wa qad adzina lakum birruju'. Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kalian melakukan perjalanan ini dan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kalian untuk pulang dan kembali. Dan di dalam perjalanan pulang ini ada sejumlah peristiwa terjadi. Di antara peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan pulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk ke kota Madinah adalah yang pertama
pertanyaan Muadz bin Jabal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Muadz mengatakan, "Aqbalna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min ghazwati Tabuk." Kami perjalanan pulang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa perang Tabuk. Falamma ra'aituhu khaliyan fadanautuhu minhu. Sekali waktu ketika di dalam perjalanan ini saya melihat beliau sedang sendirian. Maka aku pun mendekati beliau. Fakultu, aku pun bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku. Amalan apa yang membuat aku masuk surga dan jauh dari api neraka? Hatinya para sahabat. Mindsetnya mereka. Harapannya mereka. Masuk surga jauh dari neraka. Walaupun dalam peristiwa jihad yang berat seperti ini, yang terbayang di benak mereka itu. Ada momen ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya pribadi beliau, bukan kepo urusan perumah tangga, bukan begini tahu tentang personality, bukan begini dan begitu. Sebagaimana sebagian kita misalnya ketika bisa dekat dengan seseorang yang kita kagumi, yang kita segani, mungkin kita ingin tahu lebih dalam supaya kita merasa sebagai orang yang paling kenal akan personality orang itu. Mungkin kita berharap seperti itu. Oh, saya tahu, saya kesukaan makanan kesukaannya, saya tahu tempat wisata yang paling dia disukai, saya tahu tentang keluarganya, saya tahu ini. Seakan-akan kita ini orang yang paling kenal tentang sambuan ini, tentang seseorang itu. Tapi apa manfaatnya? Tahu hal-hal yang begitu tapi tidak memberi manfaat kepada diri sendiri. Hal yang begini tidak ada di hatinya para sahabat. Mereka begitu galau memikirkan tentang sesuatu yang bagaimana bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Bahkan di dalam sejumlah riwayat, sebagaimana antum bisa membacanya di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, Ibnu Rajab, rahimahullah, beliau mengumpulkan sejumlah riwayat tentang pertanyaan Ibnu Mas'ud ini, Mu'adz bin Jabal ini, bahwa Mu'adz sampai mengatakan, Ya Rasulullah, ada permasalahan yang membuat aku sangat galau. Permasalahan ini qad amradatni wa asqamatni wa ahzanatni, kata Ibnu Mas'ud, kata Mu'adz, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, permasalahan ini membuat aku sakit, sedih dan meriang ya Rasulullah. Masalah ini membuat meriangnya beliau, sedihnya beliau, kepikirannya beliau, tidak bisa tidurnya beliau radhiyallahu an. Radhiyallahu an ashabi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai seluruh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita refleksikan kembali kepada diri kita, ikhwatal iman. Apa yang membuat kita tidak bisa tidur? Apa yang terkadang yang membuat kita ini tiba-tiba harus dibawa ke dokter atau ke dokter untuk minum pil untuk bisa mudah tidur? Apa yang membuat kita tiba-tiba misalnya membuat tensi kita naik atau gula darah kita naik? Apa yang menjadi pikiran kita yang membuat tiba-tiba GERD kita kambuh? Apa yang membuat itu semuanya? Urusan akhirat atau urusan dunia yang akan ditinggalkan. Ini hatinya para sahabat kita bandingkan dengan kita. Dari situ kita bisa mengukur, kita bisa memahami benar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika kita ini, kalian wahai umat Muhammad, di saat lemah-lemahnya Islam, kalian ini cinta dunia dan takut mati. Kalian terkena penyakit wahan. Terkena penyakit wahan. Benar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menggerogoti kita. Karena kita ambisius terhadap dunia, tapi ambisius kita terhadap dunia ini tidak membuat kita itu menjadi kaya, berkecukupan. Tapi malah kita berpenyakitan karena dunia. Mati-matian sampai mati beneran karena dunia.
Ikhwatal iman, kita kembali kepada kesedihannya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau sedih, beliau memikirkan hal itu. Dan beliau kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada momen di mana beliau bisa sendirian dengan Nabi, bertanya hal ini kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi." Kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Bertanya tentang sesuatu yang besar. Artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang besar akan memikirkan hal-hal besar. Orang-orang rendah, kecil, remeh akan memikirkan hal-hal rendah, hal-hal yang remeh. Nilai kualitas seseorang, besar kecilnya, berdasarkan apa yang ada di mindset dan di hatinya. Apa yang dia pikirkan. Kalau dia memikirkan hal-hal yang remeh-temeh saja, dia sibuk dengan hal-hal yang begitu, kesehariannya itu, pusingnya urusan yang begitu. Bahkan untuk cinta dan bencinya dengan hal karena hal-hal yang remeh. Urusan yang remahan-remehan dari remahan-remahan dunia. Bahkan dia menegakkan panji-panji wala wal bara berdasarkan itu. Yaitulah kualitas manusia yang suka dengan remahan. Kualitas dia yang suka dengan remahan. Tapi orang-orang besar yang dipikirkan adalah hal-hal besar. Bagaimana kondisi umat, bagaimana kondisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana masalah tauhid yang dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang misi besar dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Namun sayangnya sedihnya banyak banyak sekali dari umat beliau yang jauh dari nilai-nilai itu. Yang begitu banyak ajaran-ajaran fondasional yang sangat mendasar dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid dan sunnah ini. Terkait dengan manhaj tauhid yang merupakan uh, nilai paling agung di dalam Islam, tapi itu dikoyak sendiri oleh umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memikirkan hal besar, maka itu menunjukkan dia adalah orang besar. Maka Nabi SAW menyatakan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, "Qad sa'alta an azim." Sungguh kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun liman yassarahullah. Dan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Di sini menunjukkan ikhwafillah bahwa tidak ada hal besar, tidak ada hal berat jika itu dikecilkan dan dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka bersedekah, orang yang bertakwa, orang yang membenarkan janji kebaikan, yang saddaqa bil husna, yang membenarkan janji surga bagi orang-orang yang berbuat baik, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka sungguh kami akan memudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan untuk masuk surga. Kemudahan untuk jauh dari api neraka. Kemudahan untuk menerima hidayah. Kemudahan untuk beramal saleh. Kemudahan untuk bertaubat dari kesalahan dan dosa. Dan kemudahan-kemudahan lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata beliau, "Ta'budullah, wa la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus salah, wa tu'tiz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul bait." Kata Nabi SAW, kamu sembah Allah. Jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kamu tegakkan sholat. Kamu bayar zakat. Kamu puasa Ramadan. Kamu tunaikan ibadah haji. Rukun Islam. Rukun Islam yang lain. Ini memudahkan seseorang masuk surga dan jauh dari api neraka. Ikhwafillah, antum perhatikan bagaimana Nabi SAW menegaskan akan hal. Syahadat intinya adalah tauhid. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Sembahlah Allah saja, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Kamu tegakkan sholat. Kamu tunaikan zakat. Kamu puasa Ramadan. Kamu tunaikan ibadah haji. Ini mengajarkan kepada kita begitu agungnya rukun Islam. Begitu hebatnya rukun Islam. Jangan remehkan rukun Islam. Karena itu rukun pilarnya Islam. Kualitas Islam dilihat dari ketika pilar-pilar ini terlihat dan tegak. Maka kita mengatakan negeri kita, misalnya negerinya Islam dan negerinya kaum muslimin, karena pilar-pilar Islam itu tegak di negeri ini. Karena itulah Islam, kata Nabi SAW. Islam, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Di dalam hadis Jibril, itulah Islam. Dan tidak sedikit hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sejumlah orang yang mencukupkan dirinya dengan menjalankan rukun Islam ini dengan benar, maka dia adalah orang yang selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Tapi Nabi SAW memberikan hal yang lebih kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ala adulluka ala abwabil khair. Ditambah bonus oleh Nabi SAW. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada pintu-pintu kebaikan? Insya Allah. Maka Nabi SAW menjawab, maka Mu'adz mengatakan, ajal ya Rasulullah. Ya, saya mau. Apa saja pintu-pintu kebaikan itu ya Rasulullah? Qal. Nabi SAW menjelaskan. As-sawmu junnah. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Kama yutfi'ul ma'un nar. Was-salatul rajuli fi jawfil lail. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Perisai dosa. Perisai dari api neraka. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Memadamkan dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api. Wasolatul rajuli fi jawfil lail. Demikian pula dengan solatnya seseorang di pertengahan malam. Di sini ikhwatillah, Nabi SAW mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu panas. Dosa itu seperti api yang mendatangkan kegalauan, keresahan, kerisauan, kegerahan di dalam jiwa. Jiwa yang gerah karena dosa. Setiap pelaku, orang yang berbuat maksiat dan dosa, setelah dia selesai dari dosanya, ada rasa gerah, risau yang berat yang menggelayuti hatinya, yang terus nempel pada dirinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, bersamaan dengan taubat, padamkan dampak panasnya dosa itu dengan sedekah. Padamkan dampak panasnya dosa itu dengan sedekah. Ini di antara nasihat para ulama salaf terdahulu. Berdasarkan hadis ini. Termasuk juga sholat malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu menyejukkan jiwa. Qiyamul lail itu menenangkan hati. Qiyamul lail itu menjadi siraman es bagi jiwa-jiwa yang kepanasan karena dosa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Di surat As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan berharap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Di sini Allah menyebutkan di dalam ayat ini dua kebaikan. Qiyamul lail dan sedekah. Di mana itu menimbulkan rasa khauf dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti sampai di sana. Beliau menambahkan bonus lagi kepada Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwatu sanamihi?" Maukah aku beritahu tentang inti segala perkara, pokok segala perkara,
pilar segala perkara, dan puncak dari segala perkara. Maka jawaban Mu'adz, ajal ya Rasulullah. Sampaikan kepadaku, mau saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Rasul amri al-Islam, wa amuduhu as-salah, wa dhurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Inti segala perkara itu adalah Islam. Kalau disebutkan Islam seperti ini, adalah mencakup iman dan Islam. Semua ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah. Inti semua perkara. Pokok segala urusan. Yang paling besar di dalam jiwa seorang muslim. Di dalam hatinya. Adalah Islam. Inti segala perkara. Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya Islam, salat. Salat adalah tiangnya Islam. Wa dhurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Puncaknya Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang kuat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya agama ini, tentang mulianya din ini, bahwa inti segala perkara adalah Islam. Karena itulah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Itu inti segala perkara. Tiangnya adalah salat. Punuknya dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Kemudian ya ikhwatan, setelah Nabi menguraikan sejumlah hal yang hebat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal yang seringkali tidak terpikir bagi mereka-mereka yang merasa dirinya hebat. Yang mereka merasa dirinya, wah kalau yang tadi disebutkan semua, sepertinya udah anak amalin. Sebenarnya sudah anak amalkan semuanya. Gak ada yang kelewat. Insya Allah, anak orangnya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW ingatkan. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Maukah kamu aku sampaikan tentang pokok dan inti dari semua yang aku uraikan ini tadi, yang menyebabkan seseorang itu masuk surga dan jauh dari api neraka, yang itu melandasi semua terkait dengan rukun Islam yang 5, pintu-pintu kebaikan, pokok dari segala urusan, tiang dan puncaknya. Apa intinya? Semua permasalahan ini. Maka kata Mu'adz radhiyallahu an, bala ya Rasulullah. Sampaikan kepada aku ya Rasulullah. Apa inti dari semua perkara yang tadi engkau sampaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafuku alaiha hadha, alaika hadha. Jaga lisan. Jaga lisan. Maka Mu'adz pun bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Kebersihan hati beliau, kepolosan beliau, membuat beliau bertanya, apakah kita akan diazab oleh Allah karena apa yang kita ucapkan? Ini menyampaikan pesan bahwa kita mengukur amal kita itu ketika kita lagi sholat, ketika kita lagi zikir, ketika kita lagi ibadah. Tapi ketika lagi ngobrol, kita tidak akan menganggap itu sebagai bagian yang akan dihisap oleh Allah untuk kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa itu nantinya akan menyebabkan seseorang diazab di api neraka. Padahal setelah kita ngobrol, nongkrong, bicara, diskusi, chat, dan lain sebagainya, selesai kita close, kita pergi, kita tinggalkan itu, kita tidak pernah lagi memikirkan apa yang kita ucapkan. Dan apakah gara-gara yang begituan kita akan diazab ya Rasulullah? Di api neraka? A'inna lamu'akhaduna bima natakallamu fi bima natakallamu bih? Apakah kita akan diazab karena apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Kita nggak pernah memikirkan apa yang kita ucapkan. Coba ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum seharian ini
kalau misalnya diminta untuk menghisap diri sendiri, dosa lisan yang mana saja yang sudah kita ucapkan seharian? Menghibah, mengadu domba, membual, berbohong, menyakiti orang, dan yang lain sebagainya. Yang mungkin kita kayaknya nggak ada. Tapi kita menyisakan hati-hati yang tersakiti, menyisakan orang-orang yang terzalimi, yang mereka bakal ngantri untuk menuntut kita nanti pada yaumul hisab. A'inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab karena apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan Mu'ad. Thakilatka ummuka ya Mu'ad. Wahal yakubbun nasa ala wujuhihim. Aw ala manakhirihim. Finnar. Illa hasaidu al-sinatihim. Kamu tidak mengerti wahai Mu'ad. Nanti bakal banyak orang dipanggang wajah dan punggungnya di api neraka. Adalah karena hasil panen lisan-lisan mereka. Hasil panen lisan-lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadraknya, At-Tirmidzi dalam Jami'nya, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini salah satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis azim, hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang dinul Islam dan pokok-pokoknya. Dan ternyata inti dari segala inti adalah menjaga lisan. Karena menjaga lisan, menjaga hati. Karena lisan ini outputnya hati. Hatinya baik, lisannya akan baik. Hatinya keruh, lisannya pun akan keruh. Karena ibarat teko, teko ini adalah hati. Mulut teko itu adalah lisan. Kalau isinya adalah air susu yang keluar dari mulut teko itu adalah susu. Kalau isinya teko itu adalah air comberan, maka yang keluar dari teko itu adalah dari mulut teko adalah air comberan. Tauhid, salat, puasa, zakat, haji, puasa sebagai perisai, sedekah sebagai pemadam kesalahan, dan juga semua yang disebutkan oleh Nabi, intinya adalah menjaga lisan. Dan itu mengarah kepada menjaga hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan. Tidak akan benar iman seorang hamba sampai hatinya benar. Dan tidak akan benar hatinya sampai lisannya benar. Maka dari lisan akan dinilai kualitas seseorang. Yang dari situ, sehingga sebagian salaf mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui rasa dari hati temanmu, dengarkan apa yang biasa dia ucapkan. Itu menunjukkan rasa dari hatinya. Apakah rasanya itu getir, pahit, gak enak, atau manis dan bahkan lebih manis dari madu. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah Wa kita masih akan barakallahu fi. lanjutkan terkait dengan Taib, pembahasan Masya kita. Allah. Barakallahu fikum. Taib. Barakallahu fikum Ustazuna. Masya Allah. Ana juga baru mendengar ini sahabat yang apa sahabat Abdullah bin Betul bidaya. Jubaidin ini baru kali ini sedang mendengar ada sahabat yang Masya Allah oleh Rasulullah SAW didoakan agar diharamkan apa namanya darahnya oleh orang kafir dan sehingga Insya Allah. beliau radhiyallahu anh wafat dalam keadaan demam menjelang perang Tabuk begitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya dan kita sudah memasuki sesi dua, sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Disilahkan
menyampaikan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini maupun juga dapat bertanya secara langsung dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Alhamdulillah di sini sudah ada yang raise hand. Untuk Abi Yahya, kami persilakan menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol Abi Yahya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tadi mau tanya yang tadi yang terakhir tadi layastakimu al abdu apa qalbuhu Ya, yang terakhirnya ya. sampai lisanhu tadi itu Nah, hadis Ustaz ya? hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, hadis. Oh, apa yang awalannya apa layastakimul abdu tadi? Imanu abdin hatta yastaqima Iman. qalbu. Oh, layastakimu imanu abdin ya. Iya, Nah, terus yang apa yang kedua tadi eh, itu karena tadi apa agak nggak jelas itu ya apa ininya kresek-kresek gitu. Tadi yang Nabi lakukan apa Ustaz? Misalkan ada yang terganggu gitu. maksudnya Nah, gimana? kan kan tadi kan sahabat ini eh, baca Qur'annya terlalu keras gitu Ustaz ya. Sehingga Oh iya, mengganggu yang lain. Nah, lalu yang Nabi dibiarkan oleh lakukan Nabi. itu bagaimana? Oh, Dibiarkan. dibiarkan. Iya, beliau membiarkannya. Beliau memerintahkan kepada Umar, biarkan dia, karena dia adalah orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Hmm, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Barakallahu Fiik untuk Abi Yahya yang telah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Berikutnya kepada jemaah yang lain barangkali ingin menyampaikan pertanyaan dipersilahkan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Kepada Ana boleh juga di chat everyone juga dipersilahkan. Selanjutnya mungkin dari jemaah yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan juga untuk sebelumnya untuk mengklik tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, barangkali dari Umu Amr mewakili jamaah yang hadir di Amerika maupun juga Kanada, dipersilahkan jika ada titipan pertanyaan. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Seperti yang Ustadz katakan bahwa banyak sekali nama sahabat yang kita tidak tahu. Yang sudah Hmm. jelas-jelas terkenal juga banyak kita nggak tahu Ustadz. Nah, Subhanallah. Tapi hmm. Alhamdulillah dengan majelis-majelis online ini dapat menolong kami, khususnya yang ada di rantau, bisa mengenal jadi lebih banyak lagi. Ustadz yang ingin ditanyakan tadi bahwa eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan para sahabat sesuai dengan kemampuannya. Nah, seandainya misalnya kita di dalam bermuamalah dengan keluarga besar juga melakukan misalnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi terkadang perlakuan yang ini justru jadi pembicaraan, dibilangnya tidak adil atau membeda-bedakan. Untuk mencari jalan tengahnya, apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi kalau misalnya kita melihat sikap pembedaan yang kita tunjukkan itu adalah karena kita melihat memang orang-orang tersebut layak untuk dibedakan. Memberikan amanah yang lebih besar kepada yang kuat, memberikan tugas yang lebih ringan kepada yang lemah. Misalnya yang seperti itu. Ya, memberikan amanah, kepercayaan, sesuatu yang memang harus diamanahkan kepada orang yang memang betul bisa mengemban amanah. Tidak mau menceritakan rahasia kepada orang-orang yang suka bocor. Ya, hal yang seperti ini mungkin bagi sebagian orang ini kok nggak fair ya. Kok kepada itu dia begitu, kepada ini dia begini. Kalau pertimbangannya adalah berdasarkan imannya kepada Allah, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang orang-orang itu, ya, bahwa dia memberikan itu sesuai dengan pada porsinya, maka selama dia melangkah itu adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridhonya manusia, maka itu nggak masalah. Artinya dia tidak perlu terbawa
komentar-komentar sebagian orang, kenapa kok kamu lebih percaya kepada si fulan daripada si fulan? Kenapa kamu kok lebih memberikan beban pekerjaan kepada si fulan ketimbang kepada si fulan? Misalnya, hal-hal yang seperti ini sudah tidak menjadi sebuah kebaperan bagi sebagian orang karena dia memberikan itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan apa yang semestinya. Setiap pemimpin, setiap orang yang diberi jiwa kepemimpinan akan menyadari akan hal ini. Dan itu memang pilihan yang harus dipilih, langkah yang harus ditempuh. Karena dengan begitulah kemaslahatan itu akan dirasakan secara bersama. Ketimbang permintaan sebagian orang untuk memberikan beban dan tanggung jawab itu sama rata, hak yang sama rata, yang pada hakikatnya sebagian orang tidak akan sanggup memikul beban itu, dan sebagian lagi tidak adil kalau diberi hak yang sama rata dengan orang yang diberi beban yang lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, Nah, jazakumullahu khairan. Pertanyaan wajib. selanjutnya Ustadz, mohon Nah, nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Mohon nasihatnya apabila dalam suatu kondisi ternyata di situ harus bekerja yang lebih keras. Artinya dalam 7 hari, setiap hari saya harus bekerja. Dan di sisi lain saya juga punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak saya. Tetapi kalau 7 hari ini saya habiskan bekerja, artinya waktu untuk anak-anak juga terkurangi, Ustadz. Tetapi di hmm. sisi lain saya berpikir kalau tidak bekerja full 7 hari, saya juga harus bayar rumah, makan, dan seterusnya. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Karena kondisi yang seperti ini juga saya tidak nyaman, karena akhirnya ibadah saya jadi tidak khusyuk. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Allah barik fiik. Kondisi yang seperti itu sering dialami oleh sebagian kita, ya, karena amanah, tanggung jawab yang harus dipikul dari tugas kepada keluarga. Dan kemudian di satu sisi kita tidak mungkin untuk berhenti sejenak di saat kita memang beban dan beban itu tidak akan berhenti. Ya, pengeluaran itu tidak akan berhenti dengan kita istirahat atau berhenti. Dan itu menjadi tanggung jawab bagi sebagian kita terhadap keluarga kita. Selama menjalani yang seperti ini, pesan Ana kepada yang bertanya, itu juga kepada diri Ana sendiri, bahwa di dalam menjalani itu jalanilah dengan ikhlas kepada Allah, ikhlas karena Allah. Jalani itu dengan meyakini bahwa yang antum jalani adalah mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja ini adalah bagian dari ibadah. Jadi memang ketika karena faktor itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membuat sejumlah ibadah yang antum jalani menjadi keteteran, menjadi kurang, dan lain sebagainya. Antum sedang ibadah. Antum sedang ibadah. Dan yang kedua, pesan yang kedua adalah minta tolong kepada Allah. Minta pertolongan Allah. Agar diberi waktu yang lebih untuk keluarga. Diberi kesempatan yang lebih untuk keluarga. Diberi keberkahan yang lebih dari pekerjaan yang dikerjakan dan hasil yang diraih. Ya, diminta kepada Allah untuk diberi keberkahan. Insya Allah, Allah yang maha al-kaya dan maha dermawan pasti memberi. Dan mungkin di antara kiat yang bisa membantu kita untuk itu adalah coba jangan luput dari membaca Al-Quran. Ya, jangan luput dari membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumbernya berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak sebagai kitab yang penuh keberkahan. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Dan agar orang yang memiliki hati nurani mengambil pelajaran dari itu. Allah menyebutkan Al-Quran sebagai kitab yang mubarak, yang penuh berkah. Sumber keberkahan. Yang kita butuhkan adalah keberkahan waktu. Keberkahan bersama keluarga. Dan itu bisa kita rasakan dengan dekat dengan Quran. Baca Quran. Jangan sampai melewatkan satu hari tidak baca Quran. Baca Quran. 1, 2, 3 halaman. Ya. Antum akan merasakan
hari-hari di mana antum baca Quran, antum akan merasakan hari-hari itu lebih berkah dari hari-hari di mana kita atau antum tidak baca Quran. Wallah alam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Satu lagi boleh Ustadz? Ahlan wa sahlan. Ya, Ustadz ini juga minta nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin nasihat dari Ustadz tentang bermajelis ilmu. Terkadang dalam bermajelis ilmu Ustadz, apalagi kajian yang rutin atau kajian yang harus kita konsentrasi di dalamnya, ada buku dan diikuti tahapan-tahapan perkembangannya. Tetapi di sisi lain Ustadz, misalnya ada tulisan atau perintah harus menulis atau memang ditugaskan untuk menulis atau ada pertanyaan-pertanyaannya. Dalam hati saya, belum-belum saya suka bilang, ah saya tidak bisa, ah saya sudah tua. Ah udahlah saya cuma mendengarkan saja, tidak usah ikut yang lain, memilih ikutan latihannya. Mohon nasihat Ustadz, semoga saya bisa keluar dari eh, hal-hal kesulitan yang seperti ini Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Nah, barakallahu fiik. Kalau effortnya itu adalah untuk menuntut ilmu, maka jalan, ya. Kalau itu adalah untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak melihat usia dan umur, tidak melihat waktu, ya tidak melihat itu semuanya. Karena seorang penuntut ilmu itu orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para malaikat. Para malaikat menyungkupkan sayap-sayap mereka di hadapan para penuntut ilmu sebagai bentuk penghormatan dan keridhaan karena apa yang mereka pelajari. Kalau kita diberi kesempatan untuk bisa melihat gambaran itu, kita akan begitu antusias dan semangatnya untuk belajar dan menuntut ilmu. Bagaimana para malaikat menyungkupkan sayap-sayapnya. Mereka menaungi seorang penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka. Satu demi yang lainnya sampai ke langit dunia. Karena sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang dituntutnya, yang dicari dan dipelajarinya. Maka itu akan melecut setiap kita yang menyadari akan fenomena ini. Ketika dia tahu dan hakul yakin dengan itu, akan membuat dia menyesal di hari di mana dia melewatkan hari itu dari menuntut ilmu. Dia malah menyesal, ya Allah, kenapa kan kemarin saya tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Kenapa tidak saya tulis? Kenapa tidak saya baca? Kenapa tidak saya murajaah? Dan seterusnya. Itu mereka akan menyesali hal itu. Karena mereka tahu bahwa begitu besarnya kemuliaan ilmu dan menuntut ilmu. Sejumlah orang-orang saleh, para ulama, pun tidak pernah mau mengatakan dirinya atau dikatakan dirinya sebagai ulama. Bahkan sekelas Syekh Al-Albani rahimahullah, anta alimuna min a'lamina, untuk orang alim kami di antara orang yang paling alim di antara kami. Kata beliau, la bal ana talibul ilm. Aku adalah seorang penuntut ilmu. Aku adalah seorang penuntut ilmu. Padahal Syekh Al-Albani rahimahullah. Wallah alam bisawab. Afwan Ustadz satu lagi, Afwan. Boleh Ustadz? Alan, Ya, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Ustadz, tadi menjelaskan tentang keridhaan Rasulullah SAW terhadap sahabatnya dan meminta Allah juga ridho kepada para sahabat. Terkait dengan amalan kita di dunia ini, Ustadz, Hmm. kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan yang kita lakukan. Tetapi kita juga tahu apa yang kita lakukan ini banyak kekurangannya, Ustadz. Kita juga selalu memohon kepada Allah untuk meridhoi amalan ini. Tapi melihat banyaknya kekurangan, bagaimana menyelaraskan Ustadz antara harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelalaian atau kemalasan kita dalam beribadah. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Barakallahu fiik. Uh, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 atau 62 kalau tidak salah. Ingat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika alladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang berbuat apa yang mereka, orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan
dan hati mereka penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itulah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebajikan, dan mereka lah yang akan pertama kali sampai. Ikhwatal iman, ayat ini ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dengan hati mereka penuh rasa takut kepada Allah. Man hum ya Rasulullah? Ahum alladzina yaznuna wa yasriquna fayakhafun? Apakah mereka orang-orang yang berzina, yang mencuri, maka yang membuat mereka atau membuat hati mereka menjadi takut ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la ya binta Siddiq. Bukan begitu. Bukan itu mereka. Walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Walakinnahum yakhafuna an la yuqbala minhum. Namun mereka adalah orang-orang yang puasa, yang sholat, yang sedekah. Tapi di saat yang bersamaan mereka takut jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khair. Mereka inilah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan. Maka ikhwafillah, ayat ini, wallahu a'lam bishawab, ana melihatnya sebagai ayat yang menunjukkan ciri para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ciri para aulia Allah. Bahwa mereka itu, ya, kita tidak boleh ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Namun menerima amal ini terbagi menjadi 3 hal besar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama, menerima amal dengan Allah memuji-muji pelakunya, orang yang berbuat amal itu. Ya, orang hebat karena keikhlasannya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Inilah yang disebut oleh para orang-orang soleh terdahulu. Seperti kata Abu Darda, andai kata aku tahu Allah menerima 2 rakaat sholat yang aku lakukan, niscaya aku akan mencintai hal itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Ini maksudnya adalah diterima dan dipuji oleh Allah. Namun ada yang diterima dan dapat pahala, tapi tidak sampai kepada level yang pertama tadi. Diterima dan dapat pahala. Yaitu mereka yang beribadah memenuhi syarat dan rukunnya. Ikhlasnya dapat, ittiba'nya dapat. Tapi mungkin keikhlasannya mungkin belum maksimal. Dan kemudian rojak dan khaufnya tidak semaksimal yang pertama. Ada yang cuma diterima, tapi nggak dapat pahala. Mereka yang memenuhi syarat dan rukun, tapi asal-asalan dia melakukannya. Tidak ada, ya, yang penting cuma gugur kewajiban. Nah, yang seperti ini pun diterima amalnya, tapi cuma sekedar gugur kewajiban. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita di posisi yang seperti itu, kita berharap untuk menjadi seperti yang pertama. Tugas kita adalah memaksimalkan amal ibadah. Maksimalkan ibadah. Maksimalkan untuk muhasabah. Untuk bertanya kepada diri, ya Allah, saya sampai mana? Saya sampai mana? Diterimakah amal ibadah? Ya, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar. Yaitu di antara hatinya orang-orang yang merupakan aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang kita, oleh karena itulah, antum membaca, kita membaca di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, setelah mereka membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Subhanallah, ayah dan anak yang merupakan 2 orang kekasih Allah yang sedang menjalankan suatu perintah spesifik dari Allah, perintah yang tidak bisa diulang, bangun Ka'bah. Ya.
spesifik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menjalankan itu, mereka dengan penuh harapan kepada Allah, taqabbal minna ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Masih berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang berharap untuk menjadi kekasih Allah tidak memiliki kepedean yang terlalu, saya wah, saya kekasih Allah, saya begini. Tapi mereka semakin dekat, semakin berharap, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Toib. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari jamaah di Amerika dan Kanada yang dibacakan oleh Umu Ahmad Barakallahu Fikum. Semoga menambah ilmu dan keberkahan ilmu kepada kita semua yang hadir. Sebelum dipungkas, mungkin barangkali akan ada apa closing statement atau akhir kalam dari Ustadz untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Silakan Ustadz. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bahwa setiap lembaran hari-hari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan pesan yang luar biasa. Yang membuat setiap orang yang menangkap pesan-pesan itu akan merasakan semakin haus untuk semakin kenal kepada beliau. Maka di antara hal yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita, bahwa tidak akan rugi momen di mana kita menghabiskan waktu kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak akan menyesal. Di dunia nggak bakal menyesal, apalagi nanti di akhirat. Malah sebaliknya, orang-orang yang menua dan kemudian dia mati. Di saat dia menua dan mati, tidak dapat momen yang baik, yang layak untuk kenal Rasulullah SAW. Untuk tahu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia menua dan mati begitu saja. Ya, dia tinggalkan dunia ini dan tidak pernah merasakan hal yang ternikmat yang pernah Allah berikan kepada hambanya di dunia. Di antaranya adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Ini adalah sebuah penyesalan yang sangat berat. Penyesalan yang sangat berat. Nah, ikhwafillah, antum jika diselamatkan dari itu, dengan kita kajian-kajian ini, dengan kajian-kajian yang lainnya, dengan para asatidah yang lainnya, momen yang seperti ini momen yang layak untuk terus kita syukuri dan kita harapkan kepada Allah untuk terus dijaga. Kemudian insya Allah materi kita selanjutnya temanya adalah makar orang-orang munafik terhadap Rasulullah SAW. Jadi di situ kita akan melihat bahwa di dalam perjalanan pulang dari Tabuk ini ada sejumlah orang-orang munafik yang berupaya untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ada sejumlah makar yang mereka lakukan. Insya Allah itu akan menjadi pembahasan kita pada kajian yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji memberi manfaat bagi kita. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukuran jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya, dakwah dan juga membina keluarga sekaligus juga membina umat, masih menyempatkan di malam hari ini untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Dan semoga tazkiyah atas waktu yang dikorbankan oleh Ustadz dan juga keluarga Ustadz, semoga itu semua menjadi pahala jariah bagi Ustadz dan keluarga. Amin. Rabbal alamin. Ya. Barakallahu fikum. Dengan demikian, bersatu lagi sebelum dipungkas, insya Allah untuk kajian hari besok bersama Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas melanjutkan kembali kajian di kitab Kitabul Jami karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang zikir dan doa di pembahasan ke-15. Dan waktunya akan dimulai pada pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat hari Selasa 16 September 2025 atau bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Semoga jemaah semua dapat mengikuti kembali kajian bersama Bumi Mengaji. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga Allah SWT Barakallah. senantiasa
melindungi Ustadz dan juga Amin. memberikan keberkahan kepada Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Atas nama kru Bumi Menggaji yang bertugas pada malam hari ini mengaturkan baik terima kasih atas kehadiran jamaah setia di Bumiku Mengaji sampai dengan pukul 22 lebih 21 waktu Indonesia Barat. Masya Allah, barakallahu fikum. Akhir kalam kami aturkan dan kita akan pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Hayyakum Terima wa kasih Ustaz. barakallah. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah.